Indonesia belakangan ini hadapi dua masalah dari dalam dan luar negeri. Pertama, pengaruh arus globalisasi yang membawa nilai-nilai luar. Kedua, munculnya kembali radikalisme yang dipicu oleh lemahnya wawasan kebangsaan. Sebagai bangsa yang punya beragam budaya, adat, seni, juga etnik yang beragam, kita memiliki potensi yang bagus untuk mendorong moderasi beragama. Toleransi sebagai ciri masyarakat berbudaya adiluhung. Terima kasih. Boleh plus bersama untuk kita semuanya? Iya. Ini jajan non muslim, ini jajan Kristen, Hindu, Katolik. Pakai kopiah. Sama nggak pakai kopiah. Ini namanya moderasi. Iya kan? Iya. Tapi peci memang udah Indonesia banget sih ya. Iya kan? Iya. Itu bagaimana pandangan tentang kondisi terkini toleransi dan keagamaan di Indonesia? Ya baik, itu sebenarnya bisa kita lihat. Kita tiap tahun itu kan ada survei tentang indeks kerukunan umat beragama, dan ini salah satu yang dijadikan acuan adalah toleransi. Jadi untuk indeks kerukunan agama di tahun 2020 itu angkanya 74. Sekian, artinya itu sudah termasuk baik lah. Jadi sehingga secara umum ya dikatakan toleransi sudah bisa diciptakan di bumi kita Nusantara ini. Nah, kemudian bagaimana peran Kementerian Agama dalam mendorong keberagaman Indonesia menjadi tempat terbaik bagi keberagaman dan agama yang bercorak berbagai macam di Indonesia gitu, ada adaptasinya juga kan? Ya tentu kita tahu bahwa Kementerian Agama ini adalah mengayomi seluruh agama, sehingga tugas pokok fungsinya tentu memberikan layanan perlindungan kepada umat beragama apapun agamanya, dan kita tahu selain agama yang dianut oleh rakyat Indonesia itu juga banyak budaya-budaya tradisi yang begitu banyak sekali di Indonesia ini yang tentu harus dijaga, dirawat, dilestarikan dalam menjaga kerukunan dan toleransi itu. Saya bayangkan kalau ini tidak sebuah orkestra yang bagus, tentu akan jadi noda hitam lah untuk bangsa. Tidak harmoni ya Pak? Tidak harmoni. Inilah keuntungan kita bahwa tidak ada di dunia ini yang sama seperti Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang paling kaya, itu kekayaan, punya potensi besar untuk moderasi, sangat, untuk keberagaman, untuk agama. Jadi sebenarnya potensi yang baik supaya tidak terjadi radikalisme. Betul. Dan sebenarnya dengan beberapa tahun terakhir ini kita patut bangga karena pemerintah ini sudah agak lebih tegas lah terhadap kelompok radikal ini, dan itu menjadikan ini negara ini menjadi tambah aman dan damai lah. Betul. Jadi diperlukan wawasan kebangsaan. Makanya supaya tidak muncul radikalisme itu yang diantisipasi oleh Kementerian Agama. Sejak usia dini itu anak-anak diajarkan untuk keberagaman dan moderasi beragama. Ini penting karena untuk membuat tingkat radikalisme anak itu harus diberikan kanalisasi bahwa Indonesia kaya akan keberagaman, harus menjaga saling satu toleransi dengan yang lain. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak kita SD bergaul dengan non agama yang diakui itu dilarang, itu pasti akan membuat mereka sangat radikalisme. Karena itu menjadi sebuah kebanggaan kita dengan kekayaan ini bisa menjadi potensi untuk menyatukan mereka semua dalam sebuah gerak yang sangat padu menurut saya. Jadi memang itu dimulai dari anak-anak kita.
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau pemerintah ya, Kementerian Agama khususnya untuk mensosialisasikan konsep moderasi beragama? Ya, jadi kita punya roadmap yang sungguh menurut saya sangat bagus. Jadi karena kita ini program moderasi ini kan tidak saja program beragama, tapi program prioritas nasional dalam konteks ini. Programnya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden dan Wakil Presiden. Nah, maka Kementerian Agama sebagai leading sektornya sudah membuat peta jalan moderasi beragama. Yang pertama adalah bagaimana seluruh ASN Kementerian Agama ini sudah melek moderasi beragama. Ya, mulai dari pejabat tingginya sampai pada pegawai yang paling bawah dalam konteks ini. Sehingga kalau dia sudah paham cara pandang, sikap dan perilaku keagamanya sudah moderat, tentu ini menjadi kekuatan besar untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, roadmap yang kedua adalah nanti akan disemayamkan di kementerian lain. Jadi tahun ini adalah tahun untuk pendidikan moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama. Jadi kita, dan saya harapkan juga tokoh agama dan artis juga ini juga duta moderasi beragama. Oke. Dalam kerangka menghargai itu sebetulnya wujudnya adalah bagaimana masyarakat bangsa ini mampu untuk mengimplementasi apa yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa itu. Katolik, saya menambahkan satu inspirasi untuk Pak Sekjen tadi, bahwa Kementerian Agama nampaknya juga menjadi sebuah inspirator bagi masyarakat Indonesia dalam hal kerukunan. Karena di Kementerian Agama ini kami lengkap, nggak ada pertengkaran sama sekali. Meskipun di bawah ramai, tapi kami guyup, rukun, dan ini kan menjadi inspirasi buat masyarakat Indonesia dimanapun. Saat ini kebangkitan nasional itu lebih dimaknai sebagai sadar bahwa keberagaman itu harusnya menjadi perekat, menjadi warna bagi indahnya Indonesia yang kita hidupi saat ini. Kita semua tahu ya, Gus Menteri sudah sejak pertama dilantik memberikan pesan kepada kita bahwa agama harus menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Ya, Hindu tentu memaknai apa yang disampaikan Gus Menteri ini kepada bagaimana kita juga menjadikan agama Hindu sebagai inspirasi tentu saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ini adalah misi perdamaian. Ini adalah pesan kebinekaan. Kita perkenalkan dan sinergikan budaya kita dengan budaya dari masyarakat di belahan dunia lain. Kita percaya dan yakin budaya dan nilai-nilai kita bisa lebih unggul. Patokan kebangkitan nasional kita pada tahun 2045, apakah kita menjadi negara maju berpendapatan menengah atau middle income country atau tidak. Kita perlu bangkit untuk momentum nanti Indonesia di usia 100 tahun Indonesia.
Aku pilih bahagia. Untuk apa menjadi beragama? Itu tadi. Negara kita ini adalah negara yang majemuk, penuh dengan keragaman, keragaman budaya, keragaman etnis, keragaman agama. Bahkan agama ini bukan hanya 6, bukan hanya Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu gitu. Kalau ditanya apa itu moderasi beragama, saya mau mulainya dengan ini. Gus Dur itu pernah menulis begini: Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia. Maksudnya kira-kira gimana? Harus saling toleransi. Harus saling toleransi, saling menerima. Iya. Jadi pada tahun 1945 ketika kita mau memutuskan untuk merdeka, itu pertanyaannya kan kita mau merdeka pakai nama apa dan bagaimana, gitu ya. Ada dinamika tuh waktu itu. Nah, ada tidak satu daerah yang bisa mengklaim bahwa daerahnya dia, pulaunya dia, itu yang namanya asli Indonesia, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada satupun pulau yang ini saya pulau Indonesia, yang lain itu diberi nama karena bergabung, nggak ada ya. Ada tidak bahasa asli Indonesia? Satu suku yang bisa mengatakan bahwa bahasa yang asli, bahasa Indonesia yang kita pakai ini adalah bahasa kami aslinya. Nggak ada.
Bahasa Indonesia baru muncul di Sumpah Pemuda. Tadi yang model toleransi dan praktek Keislaman Gus Dur yang bisa dijadikan model, mungkin model untuk toleransi dan membangun jiwa Indonesia yang sebenarnya gitu. Kalau saya, karena saya bagian dari jaringan Gus Durian, ya iya. Gitu. Jadi kalau untuk Mbak Yu nanya ya. Jadi di konsep moderasi beragama itu ada 4 ciri Mbak yang mau ditumbuhkan. 1, cinta tanah air. 2, kita toleran pada orang lain. 3, kita damai dan anti kekerasan, tidak melakukan kekerasan pada orang lain. Dan yang 4, kita menghargai kearifan yang ada di sekitar kita. Kita harus adil, kita harus berimbang dan menjalankan semuanya untuk kemaslahatan. Itu sih bisa dilatihkan di anak-anak, sangat bisa. Kalau konflik agama ini apapun bisa orang lakukan, gitu ya. Nah sekarang dengan agama ini, mari kita susun kekuatan kita ya untuk memajukan bangsa kita. Agama kalau di dalam Islam itu seharusnya kau bunyiani itu seperti tembok itu. Siapapun agama apapun yang disakiti oleh orang lain, kita harus bisa merasakan itu. Karena Hindu, dia Indonesia. Dia Konghucu, dia Indonesia. Ya, dia Islam, dia Indonesia. Kalau bahasa bahasa lain itu agama itu identik dengan Indonesia. Beragama berarti berindonesia. Ya. Berindonesia berarti beragama. Hai Super Friends, alhamdulillah sudah selesai acara kita talk show tadi dengan tema moderasi beragama dan kebangkitan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Indonesia. Ada Sekjen Kementerian Agama, para dirjen, juga yang tak kalah menarik ada Ibu Alisa Wahid, putri dari tokoh yang kita sangat kenal dan sangat moderat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mewakili Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia. Jadi memang moderasi beragama itu penting supaya kita mengerti bahwa kita hidup bernegara, berbangsa, itu perlu ada agama, dan Indonesia itu negara beragama dan beragama itu Indonesia. Jadi yang berbeda-beda jangan disama-samakan, yang sama-sama itu Indonesia.